pada ngobrol. Iya, makanya ayo bangun ya. Ayo kita foto dulu, videonya buka. Pada kemana nih Ini kok nggak kayaknya pada udah pada on rebahan nih cam? kayaknya. Pada Udah pakai rebahan jilbab dulu kayaknya. jam. Ini kita jam 9 malam kurang 5 menit ini ya. Mana nih? Ya, 9 Dari jam berapa tadi? 9 PM. Jam 8. Oke, yuk kita foto bersama. Sekarang kita Ini Kalau mana enggak, pada on cam? ekonomi dan wirausaha. Windy udah, Lucy, Lukas, Ryan, Herni. Nah, gitu dong, pada buka, kelihatan tuh cantik-cantiknya. Boleh screenshot yang Jadi nggak percuma. Ibu belum. Bu Heni mungkin screenshot Bu Heni. Saya pakai HP soalnya. 2 slide gitu loh. Oh, sebentar, saya lagi buka-buka materi soalnya. Tunggu. Oke, Aku sih biasanya suka minta Ryan, tolong fotoin Kak Ryan. Putri. Kak Putri. Ryan, Lukas, yang lain bantuin foto ya. Yuk dibuka videonya. Atau Putri ya? Putri pakai laptop biasanya? Enggak ya? Soalnya kalau di saya, kalau di saya soalnya sinyalnya rada lemot, jadi ini semua lagi pada tertutup semua kameranya di saya mah. Tapi muka ibu masih nggak ketutup Nah, kok. mulai kebuka tuh. Iya, cantik. Malam ini kita cetar nih Kak Putri. Putri mana Putri? Ayo Lucy. Ini Lucy tadi nyalain kamera. Terus Lukas. Yuk kita foto Nyalain bersama kamera dulu. lagi. Ini saya yang pada nggak nyala. Kak Putri nih yang itu biasanya SS. Udah, Kak Putri. Di saya yang nyala kamera cuma Pak Fauzian sama saya ada aja. Enggak kok. Ya ada foto ini juga yang itu. ganteng. Nah, Ya udah yang ada aja dulu. siapa yang mau screenshot? Oke, 1, Semuanya aja screenshot 2, Bu. 3. Pada ketutup lagi ya. Ya 1, 2, 3. Screenshot semuanya ya. Putri boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Bang, makasih ya. Oke, thank you. Kirim di grup ya. Jangan pada pulang dulu ya, masih ada pelajaran ekonomi dan wirausaha. Ya silakan Bu. Pak Haris, sorry, nanya dulu, apa nama ada kalem-kalem banget sih tadi sama Pak Fauzan? Waalaikumsalam. Mana nih suaranya? Ya, terima kasih udah dijawab nih sama Pak Otong. Berarti kita mau review pelajaran atau mau pelajaran kewirausahaan? Atau mau ngobrolin Wirausaha aja Bu, biar jadi pengusaha semua nih. Amin. Oh alah, ya udah ini yang Amin. Amin. Ya. Kalau wirausaha, oke, kewirausahaan. Sekarang saya kasih pilihan, kasih pandangan aja ya. Kalau wirausaha itu sekarang menurut teman-teman enaknya atau yang bagus usahanya apa di zaman sekarang ini? Yang paling memungkinkan untuk dilakukan kan siapa Pak Otong sambil kerja, Tasya sambil kerja, Lukas sambil kerja ya cuci mobil ya kalau nggak salah ya. Nah, kira-kira apa sih yang memungkinkan untuk melakukan usaha di era digital sekarang ini? Ayo, yang paling mudah. Jualan online. Ya jualan online. Benar, jualan online. Jualan online-nya tapi yang gimana? K-pop. Apakah produksi? Kenapa, Windy? Nggak apa-apa, Bu. Ya, nggak berani bilang.
kedengeran suaranya Windy? Yang produksi sendiri atau gimana? Nah itu Bu yang kita nggak tahu, jadi tolong mohon dibantu. Ais, mantap. Bisa baik ini kata Tasya. Ya, kalau menurut saya hal yang paling mudah untuk teman-teman nih di sini ya, di era digital sekarang ini adalah usahanya memang benar jualan online. Tapi dengan cara apa? Menurut saya affiliate itu yang paling memungkinkan dengan kondisi teman-teman sekarang. Ya, jadi dengan affiliate atau dropship itu juga bisa memungkinkan. Karena pertama nggak repot untuk produksi. Karena apa? Kan sambil kerja, ya kan? Jadi kalau sambil kerja daripada scroll sendiri, bisa dengan cara dropshipper atau juga dengan cara affiliate. Nah, ini hal paling gampang dan termudah. Putri udah keluar ya? Nah, kita itu kan punya teman yang udah ada, yang udah punya usaha sendiri, yaitu Kak Putri. Atau Pak Om memang dia punya pabrik baju. Nah, hal yang paling mudah yang dilakukan teman-teman sekarang adalah dengan cara apa? Menjadi resellernya Pak Otong atau resellernya Kak Putri, atau dropshippernya Pak Otong atau dropshippernya Kak Putri, atau affiliate-nya perusahaannya Pak Otong atau affiliate-nya Kak Putri. Itu yang paling memungkinkan. Bener nggak? Kenapa? Tidak perlu modal, ya kan? Kalau dropshipper itu tidak perlu modal. Affiliate perlu modal, kita cuma sebar-sebarin gitu. Dan affiliate, kalau mau jadi affiliate itu jangan hanya satu produk atau dua perusahaan atau apa, tapi cari, kan kalau Pak Otong kan baju nih, boleh ditanya juga bajunya apa nih yang sekarang lagi ngetren, produksi apa enggak, misalnya kayak gitu. Kalau misalkan enggak, coba cari lagi nih di toko hijau atau toko oranye gitu ya yang buka affiliate. Nah nanti kan affiliate, kalau affiliate itu kan dia nyebar-nyebar link ya kan, dengan menyebar link orang itu beli dari link yang kita sebar, itu kita dapat. Atau juga misalkan kita apa sih suka kadang kalau misalkan memang view di TikTok kita banyak, followernya banyak misal gitu ya, itu kita bisa minta apa namanya, minta sampel. Kalau misalkan dia memang ada affiliate, ada penyedia affiliate gitu ya, toko yang memang menyediakan sampel dan itu free, itu kita bisa review kayak atau kita pakai kayak dengan cara apa, kreativitas konten kreator kita kan gitu. Jadi daripada cuman baju-baju nggak ada fungsinya ya kan, itu bisa dengan cara affiliate. Nah kalau dropship itu biasanya kita ambil tuh foto-foto dari tokonya, kita posting di status WhatsApp kita atau di Facebook kita dan sebagainya. Kalau memang ada terdekat, saya mau dong barang ini, misal gitu ya. Nah itu baru teman-teman itu bisa pesen ke toko tersebut, lalu nanti pilih di tombol, kalau di toko oranye itu ada tombol pilih kirim sebagai dropshipper gitu. Nah nanti dia akan apa namanya, yang ngirim barangnya itu dari toko itu ke alamat mana, ke alamat, jangan salah kirim ke alamat kita, tapi kirim ke alamat si pembeli. Nah otomatis pembelinya harus bayar dulu ke kita, lalu bayar dulu ke kita si pembelinya, baru kita pesenkan ya kan. Karena kalau kita pesen ke Shopee atau Tokopedia kan kita harus bayar dulu kan, baru dikirim barangnya gitu. Nah itu, tapi paling memungkinkan dan nol modal itu sebetulnya adalah affiliate, dan pilih toko tersebut yang memang membagikan sampel gitu. Nah kadang untuk membagikan sampel itu kan toko juga nggak mau sembarangan ya gitu, nggak mau sembarangan kasih sampel ke orang. Tapi kadang juga ada toko walaupun dia followernya 0 atau followernya sedikit, dia kasih kepercayaan ke kita misalnya kayak gitu. Nah kita kalau rutin
upload terus, besok review lagi, besok FYP, besok FYP, kan lumayan ya kan gitu. Tapi memang kita rajin konten dan tentunya harus jangan mengganggu pekerjaan yang sekarang lagi pada kerjakan sekarang, karena takutnya itu menjadi penilaian buruk di perusahaan masing-masing atau di tempat kerja masing-masing. Jadi itu yang bisa dilakukan sebagai karyawan atau itu ya, untuk sampingannya seperti itu. Ada juga selain dropshipper, selain affiliate, bisa juga kalau memang ini menjual produk digital itu dengan SID, kita jual stiker-stiker dan sebagainya. Cari di YouTube gimana caranya, itu yang bisa memungkinkan. Kalau misalkan teman-teman hobinya motor, otomatis kan teman-temannya itu pasti teman-teman yang motor, terus juga teman-teman yang berkecimpung di motor lah, intinya gitu ya. Nah itu carilah apa sih yang teman-teman motor ini bisa tertarik gitu dengan produknya. Bisa stiker lah, bisa onderdil motor lah, bisa juga motor-motor second lah, dan lain sebagainya. Nah kalau mau memasarkan motor second, bukan berarti terus kita minta sampel ya, kan nggak mungkin dong ya kan. Tapi kita bisa datang, nanti kita bikin konten di situnya, apakah motor itu kondisinya sehat, di review dan lain sebagainya. Banyak cara kayak gitu. Nah terus selain itu, kalau digital pakai SID, jual stiker ya kan, jual apa gitu, misalkan stiker ini bisa ditempel di bagian motor yang sebelah mana, tipe motor yang apa, misal kayak gitu. Kalau misalkan suka mancing, jual alat-alat pancing gitu, dan lain sebagainya. Kalau suka ikan, jual ikan hias dan lain sebagainya. Cuman kalau ikan hias nggak perlu kita piara sendiri ya kan, kita cukup main kalau libur, kita main ke teman kita yang miara ikan hias misal. Habis itu kita videoin aja di situ beberapa video, tapi jangan langsung diupload semua di hari itu. Satu kali main ambil misalkan 10 kali shoot langsung ya kan, 10 kali shoot langsung. Nah misalkan hari ini diposting berapa, misalkan 1 ya kan, 3 hari kemudian posting lagi 1, misal kayak gitu. Jadi kita tentukan mau seminggu 2 kali posting, seminggu 3 kali posting, atau mau sehari 4 kali posting. Nah itu harus continue terus, harus konsisten seperti itu yang memungkinkan. Akan tetapi kalau mau usaha yang fisik itu bisa satu dengan cara investasi modal. Gimana sih caranya? Nah di kita itu, teman kita tuh yang kemarin buka yang jualan ayam itu, dia kerja atau ini ya, kayak Kak Ila ya, Kak Ila mana ya, Kak Ila itu ya, dia kerja atau buka sendiri ya. Kalau misalkan dia kerja ke tempat yang franchise, tanya sama Kak Ila, bosmu mau buka cabang baru apa enggak misal gitu kan. Terus kalau memang punya tabungan, bisa investasikan tabungan itu ke teman, tapi ingat harus yang dipercaya, yang kita memang tahu orangnya. Nah kenapa dulu saya waktu kerja saya lakukan itu, teman saya jualan keripik dipasok ke toko-toko ya kan. Saya kan nggak mungkin dong nih ada uang sisa gaji, kalau saya kan pakai prinsipnya nabung itu bukan dari sisa, tapi menyisihkan uang untuk ditabung. Kalau saya prinsipnya kan gitu. Jadi uang itu saya investasikan ke teman saya yang punya usaha. Nah saya bilang saya mau investasi ini 6 bulan harus balik modalnya. Nah nanti sharing profitnya kamu berapa, sehari kamu bisa jual berapa, atau dari modal yang saya kasih ini kamu masuk, jadi nambah masuk ke beberapa tempat, omsetnya berapa. Nah nanti pembagiannya misalkan 60-40 atau 70-30, terserah. Yang penting uang kita kan artinya berputar gitu, sama dia berputar, terus kita juga ada dapat sharing profitnya gitu. Jadi bukan kayak gue pinjemin 6 juta tapi lu balikin gue berarti sekian ya, nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu kan riba. Tapi kalau misalkan dapatnya itu tergantung keuntungan dia di bulan tersebut, nah itu kan jatuhnya nggak riba ya, karena kita sharing kerjasama modal, tapi
kita dapatnya sharing keuntungan gitu. Itu ya kan, investasi ke usaha teman yang memang dipercaya ya, yang udah percaya banget dan klik, dan pokoknya harus punya, kalau misalkan maaf ya, kalau misalkan ada tabiat agak kurang bagus kita, kalau saya tuh udah punya feeling gitu, kok ini kayaknya nggak beres deh, misal kayak gitu tuh biasanya feeling kita pasti main kalau kita deket sama tuh orang gitu ya. Itu terus yang kedua, boleh juga kita kerja tapi kita juga hire orang kalau memang, kan waktu itu ada yang pengen punya apa ya, kalau nggak salah tuh pengen punya usaha apa sendiri gitu. Nah, anggap aja misalkan yang dari dulu sering saya kasih contoh itu, misalkan adalah jual minuman, mau pop es di blender kayak cappuccino cincau kayak dan sebagainya. Investasikan peralatan, kan cuman sealer itu kalau memang mau pakai sealer. Kalaupun enggak, itu beli gelas yang pakai tutup. Kalaupun enggak, seminim-minimnya adalah es cekek. Tahu kan ya es cekek? Es teh cekek. Tuh di sini yang suka jajan es teh cekek, es cekek. Windy udah pernah jajan es cekek, Windy? Atau Pak Otong? Saya tahu, Bu. Tahu nggak es cekek? Ryan, Saya tidak pernah jajan es. Ryan anak gen Z. Ryan pasti sering tuh jajan es cekek ya. Gini nih, yang modelnya gini, sorry nih. Nah ini apa? Plastik dikasih sedotan terus dicekek, gitu ya kan? Nah itu es cekek itu kan murah ya. Terus kita cuman misalkan belanja teh sisri misalkan. Teh sisri satu renceng itu palingnya juga nggak sampai 10.000. Terus misalkan pop es itu serenceng itu kalau misalkan dia 1.000, biasanya tuh 1.200-an ya, 1.200 kali 10 12.000 cuman ya kan, tapi kan kita bisa jual 5.000 satu cup itu kan. Kalau pakai sistem cekek ya kan, karena mahal kan gelas sekarang pasti katanya naiknya sampai hampir 30% kalau nggak salah gitu. Nah itu bisa pakai sistem cekek kan kemasannya ya, ekonomis sekarang mahal ya pakai cekek gitu, cuman pasti pangsa pasarnya juga berbeda ya. Misalnya kayak anak-anak SD cari tempat yang dekat SD, lalu hire karyawan yang kita percaya atau saudara yang nganggur, mau nggak nih lu ini ya, ini di stok ya, jangan lupa di stok apa si pop es berapa, ini berapa, dan memang harus cari orang yang jujur ya. Nah, cari orang jujur itu memang sulit, tapi kita harus mencoba percaya terhadap orang lain kalau kita pengen punya karyawan. Nah, setelah itu kan sekarang itu nggak harus di blender kok, cuman diublak, cuman sekarang tuh banyak banget orang yang males bikin sendiri, sehingga es teh aja yang di cup-cup itu orang pada males nyeduh teh, mendingan beli aja deh kan gitu. Terus itu bisa gitu kan dengan cara sistem cekek atau cup ya kan, nanti dikumpulin bisa beli sealernya, bisa kayak gitu. Nah terus lagi yang paling memungkinkan ya, kalau memang kan kita bisa misalkan belum bisa beli blendernya, ya udah sistem aduk dulu misalkan. Alhamdulillah sekarang kan itu tahu nggak sih yang gitu tuh, apa hand mixer, bukan hand mixer, apa sih yang suka buat ngocok telur, ngocok minuman, tapi yang pakai hand itu kalau nggak salah harganya sekitar 50.000-an deh saya beli itu. Kita kocok gitu kan, kayak kocokan telur tapi kecil gitu. Terus habis itu kasih es, udah jadi modal cuman 100.000 juga dapet. Beli es yang kristal itu, es kristal itu yang food grade, maksudnya yang bisa dikonsumsi. Kalau es yang kotak-kotak itu, saran saya kalau mau jualan es jangan yang kotak itu. Nah kenapa saya sarankan jualan minuman, karena semua orang pasti haus. Terus yang kedua memang udah banyak, tapi kan kalau kita pandai melihat
peluang di wilayah tertentu yang belum ada yang jual minuman itu akan lebih bagus. Terus apa namanya, harga kan di sekitaran 5.000, 3.000, 5.000, 10.000 masih terjangkau lah gitu, ketimbang kita berat produksi makanan gitu. Udah gitu yang saset-sasetan itu terus kita jual. Terus ada yang bilang, tapi kan itu nggak sehat. Hello, kalau lu mau jual makanan sehat, lu punya pangsa pasar tertentu. Tapi kalau orang yang umum, udah aja lah yang sasetan itu juga bisa kok, gitu kan. Modal kecil, kita. Yang penting mau aja dulu. Yang penting mau aja dulu. Coba aja dulu, gitu. Kalau enggak ya pulang. Kalau saya dulu ya waktu kuliah, pulang kerja, kan saya kerja dari jam 8 sampai jam 4. Saya minta dispensasi waktu 1 jam, dari jam 3 ke jam 4. Kalau misalkan dari sampai jam 4, kan misalkan masuk kan jam kuliah itu sekitar jam setengah 5 ya kan. Dari jam nyampe itu kan, nyampe di kampus itu kan sekitar perjalanan sekitar 1 jam atau 45 menit. Kalau ternyata lagi ngebut, itu dulu metro mininya masih 45 menit itu saya cari apa namanya, belanja, karena saya dulu kerja di koperasi ya kan, belanja barang apa yang dibutuhkan sama pasien atau karyawan, tapi selama ini ditanyain tapi nggak pernah ada di koperasinya, itu saya jual itu. Terus pulang kerja, kebetulan depan rumah saya itu tukang sari roti. Nah, pulang kerja saya sambil ngerjain tugas kuliah itu saya bukanya cuma nyambi, buka warung kecil, warungan kecil gitu, cuma sedia rokok, sedia kayak warung sembako tapi kecil, super mini, cuman rinso yang sasetan, rokok, terus sabun mandi. Lama sih perputarannya, karena kan saya jualnya kalau pas lagi saya senggang, saya pulang kerja sambil rebahan sambil nonton TV gitu kan. Nonton TV pintu dibuka, dan itu tuh bukan yang buka warung gitu, enggak, petakan kan ada ruang tamu itu saya jadikan warung sembako. Segitunya saya dulu membiayai kuliah saya sendiri. Jadi maksudnya usaha itu sangat mudah. Dan bilang perlu modal gede, enggak, saya buka sembako itu aja saya hanya belanja 100.000 di awal gitu ya. Terus saya usaha teh telur aja dulu modalnya cuma 200 atau 300.000 di awal. Terus apa namanya, dulu saya pernah paling mahal itu saya usaha buka PS, karena saya harus beli PS-nya kan, yang paling mahal di minuman gitu. Jadi saya tuh udah jatuh bangun lah dalam usaha. Kenapa nggak dilanjut agen minumannya, karena ternyata kita harus pindah, dan saya lihat kok konsumennya tidak bakal jalan nih sepertinya gitu kan. Akhirnya saya jual tuh, dulu kan saya buka agen Amidis, saya jual gitu kan ke orang yang mau beli nggak nih, saya jual plus handphonenya, plus customernya, plus alamatnya, jadi semua gitu kan, udah kita jual 1 truk tuh galon. 1 truk. Terus dulu sambil buka PS, sambil jual sembako, sambil buka itu tuh seduhan mie. Nah itu tuh udah beda tempat, cuman beda gang, itu saya beda jualannya gitu. Lagi zaman ngontrak ya, waktu yang di depannya adalah tukang sari roti, saya kan cuma jualan sabun. Intinya pas saya pindah ke kontrakan yang satunya lagi, itu saya sewa toko, tapi saya paruh, saya pakai sekat lemari itu buat tempat tidur saya. Jadi saya tidurnya di toko dulu gitu. Nah itu saya buka PS, agen minuman Amidis, terus kopi jual jajan-jajanan gitulah, pokoknya jajanan anak-anak, sama kalau misalkan rokok dan lain sebagainya. Nah itu lama-lama tahu nggak sih, ada tukang kerupuk datang, konsinyasi, kita nggak perlu modal,
ya kan. Cuman ya udah taruh aja bang, harganya berapa dari abang? Oh misalkan kerupuk ya, oh, dari saya 800 bu, saya jualnya berarti 1000 atau boleh jual 2000, ya kalau 2000 laku silakan aja jual 2000 kata dia. Jadi sih justru 1000 aja deh, dapat 200 lumayan, tapi kan continue gitu ya kan. Kalau seandainya nggak laku pun kita nggak harus ganti kan itu. Terus yang kedua, awalnya itu ya gimana berkembangnya gitu ya ketika buka warung kecil itu. Mbak, ada rokok ini enggak? Padahal saya biasanya, oh yang paling laku rokok apa sih, di Samsu ya. Kalau saya bilang di Samsu, Marlboro sama apa ya itu lagi ya? Jarum kalau nggak salah. Awalnya itu, lama-lama, Mbak ada rokok ini enggak? Mbak ada rokok ini enggak? Oh besok sediain cuma satu bungkus kek atau setengah bungkus kek atau apa gitu. Kita belanja di agen gitu. Terus lama-lama Mbak beli kopi dong, bisa diseduh nggak? Bisa aja udah, bisa tapi agak lama ya nungguin. Akhirnya saya beli gelas. Lama-lama kalau udah ada kopi, ada teh, kayaknya nggak seru deh kalau nggak ada Indomie. Akhirnya saya jadinya seduh teh, seduh kopi, jualan Indomie, agen minuman. Itu cuma dari apa sih namanya, toko ruko yang belum pernah lihat. Sekolah Kawis yang di Kebayoran Baru itu mah udah masih gede itu toko. Itu cuma separohnya gitu. Itu tuh benar-benar yang wow, nah lumayan lah gitu pendapatannya, omsetnya tuh lumayan gitu. Orang saya baru buka 2 bulan itu saya udah bisa upgrade beli PS yang terbaru gitu. Jadi disitulah kenapa kalau usaha itu kita harus jeli-jeli melihat tempat ya. Terus di sekitar situ yang belum ada apa. Terus untuk mempercayakan ke orang, memang kita harus cari orang yang deket dulu sama kita, yang emang udah ibaratnya kita udah sering jalan sama dia. Ketika jalan bareng, makan, dia ada effort untuk biarin deh gue aja yang bayar, misalnya kayak gitu. Kalau ada teman misalkan di jalan ya, Pak Otong jalan sama Ryan, jalan bareng, kita ngebahso yuk, ya udah yuk kita ngebahso. Misalkan Pak Otong, udah biar gue aja yang bayar gitu. Terus Ryan, ya udah alhamdulillah, misal kayak gitu, enak banget deh gitu. Itu harus agak jaga jarak. Tapi ketika biar gue yang bayar, jangan biar gue aja yang bayar, rebutan yang bayar, itu kita bisa percaya sama orang itu. Itu kalau cara saya melihat ini ya gitu, melihat teman yang baik lah istilahnya gitu. Kalau ada apalagi nih takdir ya gitu, yang gitu-gitu udah deh gitu mah pinggirin. Karena teman yang baik itu harusnya dia suka duka itu harus bersama. Maksudnya apa ya, senangnya juga bareng-bareng, sedihnya juga bareng-bareng. Tapi ingat, pinjam uang itu bisa merenggangkan gitu. Jadi kalau saya lebih suka ketika ada teman udah deket banget terus minjem gitu, saya lebih tidak meminjamkan, lebih memilih beralasan demi menjaga menjaga. Jadi gini, mendingan kehilangan teman, kehilangan uang juga, atau cukup kehilangan teman tapi uang kita utuh. Kalau saya sekarang udah setegas itu sama teman. Kenapa? Karena saya udah puluhan juta uang di temen nggak balik gitu kan, yang tiba-tiba datang gitu kan. Saya kan dulu prinsipnya orang itu datang ke rumah kita kalau enggak karena Allah yang mengizinkan untuk datang ke rumah kita, itu tidak akan mungkin. Saya prinsipnya gitu ya. Tapi kan kita juga boleh punya pilihan. Kata Allah nih, coba gue uji lu, datang orang ke rumah lu gitu kan. Tapi yang bisa menentukan, oh ya Allah, oke deh, aku mau minjemin. Ya ini kan ujian ya kan, orang datang ke rumah kita tuh ujian. Itu dia bisa jin, bukan jin, maksudnya bisa positif, bisa negatif. Nah, jadi ujian itu kita, bagaimana kita gitu. Kalau kita mau baik ya, mohon maaf saya nggak bisa minjemin, tapi mungkin saya bisa bantu itu cuma 50.000 ya, misal kayak gitu. Itu kan juga udah jadi salah satu alasan kita untuk sedekah tuh gitu. Terus kalau misalkan benar-benar kita juga nggak punya, ya
mohon maaf nggak bisa dan sebagainya. Jadi dulu tuh saya prinsipnya yang datang dan yang minta itu harus kita kasih. Prinsip saya seperti itu, tapi itu ternyata salah gitu kan. Jadi akhirnya sekarang kita sendiri yang harus bisa menentukan sikap itu terkait dengan apa namanya ujian dari Allah gitu ya. Jadi kalau kerja sama teman, intinya di sini ya kenapa saya sampaikan kalau kerja sama teman kita harus lihat teman kita siapa, sifatnya bagaimana, rumahnya di mana, terus bobot bebetnya harus kita lihat juga, bukan cuma menikah. Kalau kerja sama bisnis itu harus benar-benar kita lihat. Saya udah meminimalkan resiko itu, saya aja masih aja kecemplung dari kirim produk ke USA kecemplung, padahal saya udah semaksimal mungkin untuk tidak tertipu lah ibaratnya gitu ya, tapi ujian itu tetap datang dan lain sebagainya. Itu sudah kehati-hatian itu udah ada, apalagi kalau kita nggak hati-hati gitu. Nah kalau menurut siapa nih, kalau menurut Ryan tuh paling nggak suka dipanggil Dava ya. Kalau menurut Ryan, usaha apa yang paling tepat buat Ryan sekarang? Halo, Ryan? Tidur nih, jangan nih pada nih. Anteng banget pada. Halo? Halo, ada orang enggak? Iya, nggak pada buka. Ryan gitu. Tahu nih Ryan kemana? Ryan. Oh Ryan. Ryan anteng banget tumben, biasanya dia rame. Nah, udah biarin Ryan lagi tidur kali dia. Coba Lukas deh, Lukas. Halo. Lukas. Ya Lukas nggak ada nih, saya tanya dulu yang paling sepi dulu ya. Lucy ini baru ya? Lucy punya jahit sendiri ya, apa jahit keliling ya, saya lupa. Udah terrealisasi belum? Kayaknya belum, Bu. Belum. Targetnya kapan? Targetnya gimana ya? Masih bimbang. Masih apa? Masih bimbang. Bingung. Bingungnya kenapa? Nggak sempet buat ngajarin? Cuman memang kalau ngejahit itu nggak semua orang bisa gampang ya belajar, ketimbang ini apa kayak misalkan jualan pisang bakar dan sebagainya gitu, jual minuman kayak tadi teman kan nggak ada effort buat belajar itu teman deh, pokoknya airnya segini, ininya segini, kublak tuang kan gitu ya. Kalau jahit ya beda, Bu. Iya, kalau jahit harus ngajarin dulu, terus apalagi? Iya. Kursus. Iya, harus dikursusin. Udah pakai teknik itu belum yang saya waktu itu bilang, coba ikutin di Snacker, orang yang disuruh, yang nanti mau dimodalin jahit, bukan jahitan, itu suruh ikut pelatihan ke sana aja. Jadi Pak latih. Nih kamu ikut pelatihan ini aja ya, isi linknya ya gitu, mana KTP sama ya gitu, kirim aja Pak Otong yang mendaftarkan, nanti orangnya yang suruh datang. Si Snacker itu nanti suka ngasih apa, suka dikasih perawatan dan lain sebagainya kadang
Tuh. Mental saya tipis, Bu. Kenapa? Mental saya Kalau tipis. mentalnya tipis tebelin dong. Kalau enggak, kalau yang pakai minim banget modal ya itu es cekek. Es cekek aja di depan rumah. Pak Otong istrinya di kampung atau di sini? Di Bogor. Di Bogor. Lingkungan rumah sekitar udah ada pedagang. Ya, rumahnya saya malah paling ujung. Masih apa ya? Masih Paling banyak ujung. kebun. Oh, masih banyak kebun. Nah, anaknya sekolah Anak sekolah SD. SD. Ada WA grup wali murid kan ya? Ada. Nah, peluangnya Kalau apa yuk? kalau istri saya sih aktif, emang dia online di situ di WA ya, di grup. Mm-mm. Berarti udah dagang Oke, juga ya. atau cuma aktif-aktif? Ayo kita kumpul ke sana karaokean kan kalau saya gitu. Nah, enggak. Kalau istri saya lebih ke jualan ya. Oh, bagus. Ya itu maksudnya bagaimana cara kita memanfaatkan kemampuan yang kita punya. Jadi kita tuh gali dulu nih sebelum mau usaha, kita gali dulu nih kemampuan internalnya seperti apa. Terus kita punya kekuatan eksternalnya seperti apa. Kekuatan internalnya misalkan kayak istrinya Pak Otong contohnya ya. Oh, aku bisa masak, aku bisa bikin kue, misal gitu kan. Kemampuan internal ya kan. Nah, eksternalnya apa? Kekuatan eksternalnya misalkan gini. Oh, aku punya teman-teman banyak nih gitu kan. Oh, teman-teman aku mereka sering jajan ya kan. Jadi bisa ada potensi untuk ini gitu kan, untuk beli daganganku misalnya kayak gitu. Oh, Bu ini mereka punya pendapatan dari suaminya, dikasih misalkan dikasih uang jajan dan sebagainya. Bisa misalkan kayak adain arisan, yuk kumpul setiap arisan ibu-ibu, atau nggak usah arisan lah, suka ribet ya. Kalau sambil nunggu misalnya kayak gitu kan, open PO kan gitu. Jadi ada kekuatan internal kita lihat ya kan, kekuatan dari luarnya kita punya nggak nih. Misalkan kalau kekuatan dari luarnya bisa juga misalkan, oh iya aku punya teman yang jualan dimsum, daripada produksi udah aja beli dimsum frozennya, kita cuma timbang ngukus doang ya kan. Dimsum misalkan 10 biji 25.000, kita jual kita kukus ya, 10 biji 25.000 kan berarti satunya 2,5-an, kita jual misalkan 10.000 3 misal ya kan, 10.000 3 gitu kan. Cuman kita modalin cup kecil misalkan, atau nggak usah cup deh, kemahalan. Mika kecil itu kan murah ya, di situ dia 10.000-an. Ayo siapa yang mau, cuma ngukus doang ya kan, cuma ngukus doang. Terus udah beli aja saus sasetan yang dimsum mungkin enaknya yang saus Bangkok ya gitu. Udah selesai, sesimpel itu guys. Kalau memang mau ribu pun bisa misalkan kan, atau mau memulai dari yang paling gampang deh, beli kerupuk setengah kilo yang mentah, terus timbang digoreng kerupuk doang, terus kita kemasin, misalkan kita kemasin yang kita jual 10.000 dapat sekantong, agak gede kan, kalau kerupuk kan gede. Jadi sebungkus ini 10.000 misalkan gitu. Jadi tinggal itu HPP-nya berapa. Terus aku mau ngambil untung segini, kayaknya yang pas sekian, dan harga ini kayaknya ibu-ibu pada mau beli. Udah selesai dari segitu. Tapi nanti ketika uangnya udah terkumpul, jangan langsung buat jajan ya habis modal ya kan. Jadi ngembangin modal tuh gitu, mulai dari 10.000 bisa.
jualan mulai dari 10.000, kata siapa nggak bisa. Blender pasti di rumah orang tua pada punya, ya kan? Kalau melihat yang ada di rumah kan, gitu. Beli aja 10 renceng pop ice, 1 renceng pop ice rasa coklat, sama teh kan pasti pada punya di rumah. Teh, ya kan ibaratnya gitu. Paling gampang lagi cuma modal 10.000, ya kan? Beli pop ice-nya misalkan cuma 2 saset. Yang rasa apa, 2 saset rasa apa. Bikin es lilin. Jual es lilin 1.000-an. Ya Allah, gampang banget. Apa sih, apa usaha harus modal gede? Enggak, yang modal yang paling penting adalah kemauan dan enggak gengsi. Udah itu doang. Ada yang mau ngebantah atau bukan ngebantah, maksudnya ada sanggahan, silahkan. Wah, udah mau jam 22, guys. Udah pada ngantuk ya? Akhirnya ibu sadar sudah jam segini. Aku tuh kalau bersama kalian itu pengen banyak banget tak tumpahin semua ilmu yang aku punya. Sayang waktunya sedikit. Coba saya pengen denger, ada sanggahan nggak kira-kira? Atau ini aja deh, dari apa yang dengerin, apa yang saya tadi omongin, bisa menyimpulkan apa yang ada di benak kalian gitu. Oh, ternyata usaha gampang kah? Ternyata nggak semudah itu, Bu, misal gitu. Salah satu aja, habis itu kita close. Tasya sih pengen coba yang affiliate itu. Banyak kan ya tutorial di YouTube. Banyak banget. Iya, mau coba deh. Bismillah. Iya. Itu tuh cara gabungnya gimana ya, Bu? Itu cara gabungnya. Kamu mau jadi affiliate di TikTok. Udah daftar, udah punya akun Kamu juga. dulu. Ya kan? Setelah punya akun, cari di setting. Kayaknya mesti kapan-kapan nih. Oh, kalau yang di TikTok udah ada, Bu. Jadi affiliate udah. Udah tinggal posting-posting doang, tapi nggak posting-posting soalnya belum kepikiran edit-editannya. Tapi kalau akunnya udah ada. Gak usah ngedit. Apa adanya aja. Misalkan gini, yang pernah dibeli dari online dan dia ternyata di toko itu yang buka affiliate, misalkan ternyata toko itu buka affiliate tisu misalkan, dan kita perlu beli tisunya, ya kan? Tisu yang ada itu, guys, tisu ini bla 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 bla, upload video, udah no edit. Saya tuh jarang banget video. Berarti cuma yang simple-simple aja gitu ya, Bu ya, lo ya, yang susah-susah. Betul. Oke. Cari yang simple, yang dibeli orang, sama yang keuntungannya itu kalau bisa yang 20% atas. Gitu. Terima kasih. Oke deh, udah kayaknya semangatnya kurang nih. Ngantuk. Udah ngantuk ya, sorry ya. Please. Semoga apa yang saya sampaikan minimal bisa diserap. Iya, ternyata ini benar ya, bahwa usaha itu nggak susah. Yang penting kemauan. Modal 10.000, modal 12.000, modal 20.000 itu bisa. Yang penting apa yang mau kita jual, gitu. Apa yang mau kita usahakan. Oke? Udah cukup saya dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada saya salah. Selamat istirahat semua. See you, bye. Iya, terima kasih. Terima kasih. Tadi udah foto bersama kan?